warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arman Hasan Asyari ya panggilannya. Arman Saya Hasan sama Arman Hasan ini sudah alias lama. Hasan Azhari. Alias Hasan Asyari ya. Beliau ini adalah satu pelopor lahirnya ojek online ya, dan sudah memegang 5 sertifikat ya, program ojek online ya di bidang transportasi massal. Nah sekarang malam ini kami ketemu lagi ya, sudah 4 tahun kami berperkara dengan Nadiem Makarim. Ini saya mau nanya nih sebagai pribadi nih, ketika seorang Nadiem Makarim walaupun sebagai menteri dia ditahan karena kasus Chrome, nah, bagaimana pendapat Anda? Karena Anda pernah akan bersengketa di pengadilan ya terkait dengan hak cipta Anda yang dianggap dimanfaatkan oleh dia. Kalau pendapat saya sih, saya no komen ya tentang dia ditangkapnya. Cuman banyak teman-teman yang menjapri saya melalui WA. Ya. Maaf, itu katanya karma dari saya gitu. Saya bilang, wallahu alam sih, kalau soal karma itu hanya Tuhan yang tahu. Urusan Tuhan lah. Ya. Gitu. Yang saya berharap ya semoga Mas Nadiem ini setelah kejadian dia menjadi tersangka kasus korupsi Chromebook ya. Ya, Chromebook itu menjadi sadar dan mau mengapresiasi saya gitu. Terus terang ya, apresiasi itu dalam bentuk royalti lah gitu, karena sebagaimana banyak bukti di video-video saya, di video TikTok saya juga Arman Hasan nama akunnya itu, banyak postingan-postingan tentang perjuangan saya, tentang keberadaan ojek online saya gitu. Karena ya memang saya sebagai pemegang hak cipta ojek online yang sah, yang pertama, yang terdaftar dan dicatatkan di Kemenkumdanham ya. gitu. Di Kemenkumdanham Republik Indonesia tercatat, terdaftar. Karena ojek online saya berdiri sebelum ojek online lain ada, sebelum Gojek ada gitu loh. Dan ojek online saya saat itu berbasis weblog gitu. Memang belum aplikasi, tapi yang namanya ojek online itu kan aplikasi web atau apa gitu loh. Ada salah satu koran meliput sejak keberadaan ojek online saya itu, ojek online saya berdiri tahun 2008. Ada koran yang menulis Arman Hasan sebagai pelopor ojek online gitu. Tapi beberapa tahun kemudian ada media atau koran yang menulis bahwa Nadiem lah sebagai pelopor ojek online gitu. Jadi saya juga hadir waktu itu di Anugerah Indonesia Award. Jadi berita saya itu tutup gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya Nadiem tuh bukan pelopor ojek online. Dia itu hanya pengembang ojek online gitu. Jadi ojek online itu tidak hanya aplikasi gitu loh. Website juga website pun juga bisa disebut aplikasi loh. Dulu saya baca pernah baca definisinya itu ada, dulu pernah saya baca. Website, iklan baris, iklan-iklan di internet itu ya namanya aplikasi gitu. Yang paling penting ide Anda itu udah tercatat tapi ya, udah dicatat. Karena kan sumbernya dari program komputer. Ya, program komputer. Gitu. Jadi sekarang apa yang saya cerita sedikit. Saya pun salah satu orang yang terlibat membantu perkara Arman Hasan di Pengadilan Niaga kelas 1 Jakarta Pusat ya, sejak 2019 ya. Dan memang ini perjuangan yang melelahkan ya, tapi kita tidak pernah berhenti karena ini menyangkut yang hak dan batin ya, melawan yang batin. Ya, saya mendukung Anda ya, karena bagaimanapun lepas dari soal apapun saya selalu sudah memberikan pencerahan kepada publik ya, bahwa ini era digital ya, era data ya, kita tidak boleh memanipulasi ya hak cipta seseorang. Karena bahkan lagu saja pun untuk dipakai ada verifikasi kan, apakah sudah ada izin kan. Konon lagi yang namanya ojek online ya, yang begitu besar memberi dampak bisnis ya. Yaitu sebenarnya hasil karya kreativitas dari saya Pak gitu. Yang sehingga kata orang itu dari ojek online itu bisa membuahkan
kesejahteraan Betul. bagi para orang-orang yang mungkin menganggur di rumah, hanya luntang-lantung, uncang-uncang kaki di rumah. Sekarang dia mempunyai kesibukan dengan menjadi ojek online. Betul. Dengan menjadi ojek online, mereka berbondong-bondong mendaftar menjadi driver atau mitra ojek online. Yaitu ya, meski secara tidak langsung itu ya, banyak orang bilang tuh sumbernya dari saya, dari mahakarya dan kreasi saya, membuat ojek online dengan nama Ojek Online Bintaro di tahun 2008. Meskipun ojek online Bintaro itu kecil, tapi inilah sumber inspirasi, sumber plagiat, sumber contekan. Hak cipta itu adalah ketika sesuatu dideklarasikan ya, yang belum pernah orang berpikir, itulah yang dilindungi sebenarnya. Nah itu yang mungkin Anda harus perjuangkan itu menurut saya, karena ini nggak bisa dipelintir, dijadikan diklaim begitu saja. Ini saya juga begitu, saya dukung itu karena memang saya merasa ini adalah hak cipta, hak orang ya, tidak diambil begitu aja dicoplok untuk dibisniskan ya. Itu saya kira saya nggak setuju. Makanya kita berharap lah ya, dengan era yang makin berkembang, kesadaran masyarakat dan hukum juga bisa nanti hak-hak Anda sebagai pencipta itu dipulihkan, tentu dengan perlakuan yang wajar lah ya. Ada satu pergantian ya, hak yang memang pantas yang diberikan ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan bukan cuma satu saja sekarang bisnis yang berbasis online ini kan, sudah kemana-mana kan, ada basis ini, habis ini. Nah ini yang sementara Anda sebagai penciptanya dilupakan. Saya sendiri lihat bagaimana dulu NHK meliputnya orang-orang Jepang, kemudian ada lagi saya lihat dari Metro TV ya, waktu ide itu dioperasionalkan tahun 2008. Nah saya sudah baca semuanya dokumen-dokumen ini dan lihat sendiri video-videonya. Jadi kita berharap dengan ya bukan kita mendoakan Andai Makanan ini masuk penjara ya, tapi paling tidak beliau salah satu yang saya tidak mendoakan Mas Nadiem ikonnya itu Gojek ya masuk tentu penjara. kalau tidak mendoakan itu. kalau Legowo kesatria bisa merenung ke belakang lagi ya, tentu masih ingat dengan Arman Hasan. Saya berharap ya semoga urusan Mas Nadiem juga cepat kelar. Right. Jangan berlama-lama di dalam tahanan. Betul. Cepat kelar dan akhirnya dia bisa membuat suatu kebijakan, paling tidak bisa menghargai saya gitu loh Pak. Ya. Karena Mas Nadiem itu bukannya pelopor, dia tuh hanya sebagai pengembang gitu loh. Pengembang dari ojek online saya. Dan selanjutnya itu saya berjuang Pak di pengadilan. Betul. Saya ikut di pengadilan bersama Pak Bahrul juga ya. Saya jadi saksi juga di depan hakim ya, untuk memberikan fakta-fakta yang pernah saya lihat sebagai jurnalis ya. Oke, Muhammad, terima kasih banyak. Ada tambahan lagi boleh? Apa, silakan. Ya berjuang, tapi saya mengalami kekalahan di situ di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, dan selanjutnya bersama pengacara banding dengan kasasi ya Pak ya. Kasasi tanggal 1 kasasi saya sudah dikabulkan. 1 November. Keputusannya 1 November 2023 kasasi saya dikabulkan. Namun tiba-tiba menjelang 5 hari kemudian, yaitu tanggal 6 November 2023 kasasi saya ditolak. Ini ada apa? Kok sudah dikabulkan ditolak? Alasannya apa? Alasannya tidak langsung disertakan, dilampirkan di situ, tapi beberapa hari kemudian baru ada penjelasan. Entah sehari atau 2 hari saya lupa. Baru ada penjelasan klarifikasi bahwa kasasi ditolak, kasasi yang menang itu yang dikabulkan itu yang tanggal 1 November 2023 itu katanya salah ketik. Itu seperti itu ya. Saya berharap di kepemimpinan Pak Prabowo ini di bidang hukum lebih baik lagi. Dan di bidang lainnya pun harus baik juga, tapi di bidang hukum harus lebih baik lagi. Terutama yang menyangkut masalah hak cipta ojol ini yang pernah Anda declare dan Anda dapatkan. Mungkin banyak teman-teman yang tidak mengetahui tentang saya. Ini saya berikan data ya, biar dibilang tidak asal ngomong, biar dibilang tidak bohong. Bukti-bukti itu banyak. Silakan teman-teman melihat berita tentang saya di Google, ketik aja nama saya Arman Cahsan.
dan juga di video-video TikTok saya dan di media sosial lainnya, ketik aja nama saya Arman Hasan. Seperti itu. Ya, saya kira udah cukup jelas nih ya, Bu Arman mengatakan hal yang sebenarnya. Kita mendukung kebenaran, kita mendukung kebatilan, kita mendukung. Dan saya mempunyai sertifikat hak cipta Nah, yang saya pegang dari Kemenkumdanham. Itu ada 5 ya, pencatatan ciptaan saya. dan selama di pengadilan tidak satu pun dari pihak lawan yang digugat Membuktikan. itu memperlihatkan ya, Menunjukkan bukti dari dia. Dia punya apa tidak. Inilah misteri Tapi di dalam persidangan pengacara saya memberikan 5 bukti ya. pencatatan ciptaan atau sertifikat hak cipta tersebut. Tapi itu ternyata tidak ngaruh juga ya untuk meluruskan fakta-fakta yang ada. Oke, Muhammad, terima kasih banyak nih sudah berbagi cerita dan sekaligus meneruskan perjuangan apa yang sudah ada selama ini. Mudah-mudahan saya berdoa kita bisa lanjut dan memenangkan apa yang menjadi hak Anda. Kita berharap demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.